Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezky Hilman Gunawan. Di dalam video presentasi kali ini, saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu kalian dalam penyampaian materi yang berjudul tentang menyusutnya kebebasan berekspresi. Materi kali ini disampaikan oleh kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Anggota pertama ada Yunika Aulia, kedua ada Nugraha, ketiga saya sendiri, keempat ada Diah Permata, dan yang kelima adalah Fadila Nur Sofianti. Nah, pertama-tama nih, kalian tahu gak sih apa itu kebebasan berekspresi? Nah, mari kita simak video berikut ini yang akan dijelaskan oleh Yunika Aulia. Sebenarnya apa sih kebebasan berekspresi? Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun. Ini termasuk ekspresi lisan, tercetak maupun melalui materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik. Hak ini juga berhubungan dengan kebebasan berserikat, yaitu hak membentuk dan bergabung dengan kelompok, perkumpulan, serta pekerja atau partai politik pilihanmu, serta kebebasan berkumpul secara damai, seperti ikut demonstrasi damai atau pertemuan publik. Kebebasan berekspresi juga mendukung hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Nah, kalian kan sudah dengar tuh, apa sih kebebasan berekspresi itu? Jadi intinya itu, kebebasan berekspresi merupakan hak setiap orang untuk mencari, menerima, maupun menyebarkan informasi dengan gagasan apapun dan juga bagaimanapun. Oke, langsung saja kita lanjut ke dalam konsep kebebasan berekspresi yang akan disampaikan oleh Yunika Aulia lagi, dipersilahkan. Dari mana sih konsep kebebasan berekspresi berasal? Istilah kebebasan berekspresi ada sejak zaman Polis Athena di Yunani sekitar 2400 tahun lalu. Orang Yunani kuno mempelopori kata parhesia yang berarti kebebasan berbicara atau berbicara terus terang. Tapi jenis kebebasan berekspresi saat itu sebenarnya masih amat terbatas dan hanya berlaku bagi sekelompok kecil masyarakat yang berkuasa. Kemudian warga Athena mengembangkan konsep kebebasan berekspresi untuk semua warga, para pemimpin, filsuf, cendekiawan, seniman, pekerja, dan berbagai kelompok warga lainnya. Menggunakan kebebasan berekspresi untuk mengembangkan pengetahuan dan mengkritik pemerintahan polis. Konsep ini terus dikembangkan hingga menjadi konsep kebebasan berekspresi yang kita kenal sekarang. Di Indonesia, kebebasan berekspresi sudah diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda. Suwardi Surjaningrat menulis artikel Als in een Nederlander atau Seandainya Aku Seorang Belanda di koran The Express. Tulisan ini berisi kritikan atas rencana pemerintahan Belanda pada 1913 yang ingin merayakan kemerdekaan yang ke-100 dari jajahan Perancis, dan penduduk Hindia dipungut biaya secara paksa demi perayaan itu. Tulisan Suwardi dianggap menghasut. Belanda membungkam pendapat Suwardi dengan menangkap dan memenjarakannya. Beberapa bulan kemudian, ia diasingkan ke Belanda selama 6 tahun. Kebebasan berekspresi terus diperjuangkan orang Indonesia, termasuk saat memperjuangkan pembebasan dan penjajahan yang represif dan eksploitatif. Baik, selanjutnya ada aturan yang mengatur kebebasan berekspresi yang akan disampaikan oleh anggota rekan kami yang bernama Ahda Nugraha. Kepada Anda dipersilakan. Adapun peraturan dasar hukum kebebasan berekspresi yang diatur dalam pasal 19 ayat 2 Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gambar dalam bentuk apapun tanpa memandang batas negara, baik secara lisan maupun secara tertulis, media cetak, dalam bentuk karya seni, maupun melalui media lainnya. Selanjutnya, dalam bentuk konstitusi nasional, kebebasan berekspresi dilindungi dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, di pasal 28F
bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sekitarnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyampaikan, ataupun mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, sudah tahu kan peraturan yang mengatur kebebasan berekspresi itu apa saja? Selanjutnya, mengapa sih kebebasan berekspresi itu sangat penting? Mari kita simak penjelasannya dari Ahda Nugraha. Nah, selanjutnya, kenapa sih kebebasan berekspresi itu penting? Ya, kalau kebebasan berekspresi dilindungi, artinya kita lebih leluasa dalam mencari informasi, menyebarkan atau memperoleh suatu informasi, gitu kan, dari mulai ikut webinar, streaming, dokumenter favorit dan lain sebagainya. Sampai bahkan kita dapat baca berita di berita mancanegara gitu kan. Nah, kebebasan berekspresi juga memungkinkan kita dalam mencari informasi yang seluas-luasnya gitu kan, yang tentu tujuannya untuk mengembangkan potensi diri gitu, tentang apa yang sedang terjadi di dunia ini gitu kan. Nah, selain itu juga kita bisa berkumpul dan berdemonstrasi menuntut hak-hak kita dan hak orang lain, yang juga berpartisipasi dalam pengembangan keputusan, mendesak transparansi dan akuntabilitas pihak berwenang, bahkan mendorong pemberantasan korupsi dan menghapus imunitas yang notabene ketiadaan hukum bagi para pelaku kejahatan gitu kan, yang sangat penting bagi perlindungan HAM. Nah, di sini apa sih jadinya kalau tidak ada kebebasan berekspresi? Salah satu contohnya bisa disaksikan di film 1984, adaptasi dari novel George Orwell yang ditulis tahun 1949, yang menceritakan tentang pemerintahan yang memaksa rakyatnya menerima versi tunggal kebenaran yang dibuat sesuai kepentingan partai yang berkuasa. Dalam film tersebut, saat rezim partai bung besar atau dalam bahasa Inggrisnya The Big Brother Party berkuasa, setiap aktivitas diawasi dengan telescreen di setiap kamar dan tempat-tempat umum. Seperti ucapan yang disadap, pikiran-pikiran warga negara dikendalikan, dan yang berkhianat termasuk mempertanyakan kebenaran versi pemerintah bisa dipenjara, disiksa hingga dibunuh. Kalau kebebasan berekspresi kita tidak dilindungi, distopia dalam 1984 bukan tidak mungkin terjadi. Itu sangatlah mengerikan. Nah, di sini apa saja sih tanda-tanda bahaya kebebasan berekspresi kita terancam? Yang pertama itu adanya akses informasi diabaikan atau dibatasi secara tidak sah. Pembatasan akses informasi tanpa alasan yang sah melanggar hak atas informasi. Kalau informasi dibatasi sewenang-wenang di luar hukum, ini bisa menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Pembatasan akses informasi secara tidak sah juga beresiko membahayakan hak warga di situasi genting. Misalnya, contoh, saat Li Wenliang, dokter asal Wuhan, Cina, memperingatkan tentang keberadaan virus corona pada akhir tahun 2019, ia malah ditangkap karena dituduh menyebarkan hoaks. Akibat pembatasan informasi, virus corona terus menyebar, bahkan akhirnya menjadi pandemi COVID-19 menyebar di seluruh dunia. Yang kedua, saat terjadinya intimidasi fisik dan juga emosional. Nah, orang-orang dengan pandangan yang bertentangan dengan penguasa, misalnya wartawan yang menginvestigasi isu-isu yang dianggap sensitif, kerap mendapat ancaman kekerasan bahkan dibunuh di beberapa negara. Terus selanjutnya mereka kerap diinterogasi dengan sengaja dalam waktu lama untuk mematahkan nyali dan juga memberi tekanan mental. Beberapa interogasi panjang ini dilakukan dengan alasan membantu penyelidikan resmi. Terkadang ancaman ini dikombinasikan dengan serangan fisik yang mengakibatkan luka hingga terbunuhnya wartawan. Nah, pembunuhan orang-orang yang memiliki suara menentang penguasa, termasuk jurnalis, merupakan bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi yang paling keji. Terus yang ketiga, saat adanya gugatan atas pencemaran nama baik menggunakan hukum pidana. Penyalahgunaan UU pencemaran nama baik bisa menimbulkan efek intimidatif dan bahkan membungkam kebebasan berekspresi. Pencemaran nama baik atau dengan kata lain defamasi terjadi ketika ada suatu tuduhan palsu dan berniat jahat kepada seseorang. Tentu kita berhak membela diri jika mereka telah dituduh secara tidak adil. Hukum tentang penghinaan atau pencemaran nama baik
memang dibuat untuk melindungi reputasi orang yang namanya dicemarkan. Tapi banyak negara menjadikan permasalahan pencemaran nama baik sebagai urusan pidana dan negara bertindak sebagai jaksa penuntut. Nah, tapi padahal pencemaran nama baik seharusnya hanya menjadi isu perdata antara perorangan. Individu bisa memilih apakah mereka akan menyelesaikannya secara hukum atau tidak. Dalam hal ini, delik pengaduan perdata sebenarnya sudah cukup untuk melindungi reputasi orang-orang. Nah, selanjutnya, yang terakhir, saat ada aturan yang mengekang kebebasan mengkritik penguasa. Aturan hukum yang tidak adil, yang hanya melindungi status quo dan membungkam penentang pemerintahan punya efek ganda membungkam kebebasan berekspresi dan menciptakan pembenaran hukum untuk membungkam suara-suara yang tidak patuh. Misalnya di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan UU ITE dan pasal 106 KUHP tentang pidana makar sering digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi damai seseorang. Padahal ketentuan pencemaran nama baik, ujaran kebencian berdasarkan sara, dan penyebaran informasi melanggar kesusilaan dalam Undang-Undang ITE multitafsir, rentan disalahgunakan dan dimanfaatkan mereka yang tidak suka dengan pernyataan orang lain dan sudah memakan ratusan korban kriminalisasi. Contohnya, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan juga membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Frasanya itu muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, tak memiliki parameter dan batasan yang jelas sehingga justru berpotensi menjerat korban kekerasan seksual. Misalnya dalam kasus-kasus baik nuklir, ia terjerat Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 karena dianggap menyebarkan bukti rekaman audio pelecehan seksual terhadap dirinya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kebebasan berekspresi itu dibatasi gak sih? Tentu saja dibatasi, ataupun enggak. Mari kita simak penjelasannya dari Diah Permata. Kebebasan berekspresi ada batasannya nggak sih? Meskipun hukum internasional melindungi kebebasan berekspresi, ada beberapa situasi saat ucapan dapat dibatasi secara sah di hadapan hukum, seperti jika ujaran atau ekspresi melanggar hak orang lain, mendukung kebencian dan memicu diskriminatif atau kekerasan. Bagaimana cara yang benar untuk membatasi kebebasan berekspresi? Pembatasan kebebasan berekspresi harus diatur dengan hukum, melindungi kepentingan publik tertentu atau orang lain dan untuk tujuan yang sah. Pembatasan berdasarkan asumsi atau perkiraan akan adanya gangguan publik bukan alasan sah untuk membatasi kebebasan berekspresi. Oke, bagaimana nih menurut kalian tentang kebebasan berekspresi itu dibatasi atau enggak? Jika kalian masih ragu ataupun ingin menambahkan materi, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke dalam materi yang selanjutnya. Mungkin ini materi yang terakhir dari sekian panjangnya materi yang sudah disampaikan tentang bagaimana keadaan kebebasan berekspresi di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Dipersilakan kepada Fadil untuk menjelaskan materi tersebut. Adapun kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia yaitu sepanjang tahun 2020 banyak aktivis, jurnalis, akademis, mahasiswa dan masyarakat dibungkam, diintimidasi dan dikriminalisasi saat penyampaian pendapat secara damai. Amnesty yaitu sebuah organisasi gerakan hak asasi manusia global mencatat setidaknya 119 kasus pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi menggunakan Undang-Undang ITE sepanjang 2020. Yaitu jumlah terbanyak dalam 6 tahun terakhir. Berikut grafik dalam penggunaan Undang-Undang ITE 6 tahun terakhir dari 2014 sampai 2020. Di tahun 2014 hanya ada 5 kasus, di tahun 2015 ada 6 kasus, di tahun 2016 naik menjadi 31 kasus, di tahun 2017 meningkat banyak menjadi 71 kasus. Di tahun 2018 ada 94 kasus, di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 78 kasus, dan di tahun 2020 naik kembali menjadi 101 kasus. Selain kriminalisasi dengan Undang-Undang ITE, pada tahun 2020 ada setidaknya 60 kasus serangan dan intimidasi digital yang dialami oleh organisasi aktivis,
jurnalis, dan akademisi pertanggal 30 November 2020. Kebebasan sipil di Indonesia tahun 2020 juga menurun, bahkan terburuk sepanjang 10 tahun terakhir. Kebebasan sipil adalah salah satu indikator indeks demokrasi yang disusun oleh Economic Intelligence Unit. Mencakup kebebasan berekspresi, berkumpul, kebebasan pers. Berikut grafik kebebasan sipil yang terus menurun. Dari skor 1 sampai 10, kebebasan sipil di Indonesia jatuh di angka 5,59. Kalau kebebasan berekspresi memburuk, kebebasan pers, kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan, kebebasan berkumpul, kebebasan berbicara, hak privasi, dan hak untuk hidup kita bisa terancam. Nah, contoh kasus dari materi kelompok kita kali ini, kalian tahu kan Bima Yudho yang belakangan ini viral karena dia mengkritik tentang alasan Lampung itu gak maju-maju. Nah, bagaimana sih keadaannya sekarang? Mari kita simak penjelasannya dari Fendra. Akibat dari kejadian tersebut, Bima sempat mengutarakan bahwa orang tuanya mendapatkan ancaman dan intimidasi oleh pejabat Lampung Timur dan didatangi aparat kepolisian tempat orang tuanya bermukim. Selain ancaman, orang tuanya pun disebut tidak bisa mendidik anaknya. Dari hal ini, semakin takutnya masyarakat untuk menyampaikan pendapat dengan unsur kritik atas kerja pemerintah yang tidak sesuai, karena setelah menyuarakan pendapatnya, akan mendapatkan ancaman, intimidasi yang membuat dihantui oleh rasa ketakutan setelahnya. Dan dari hal ini, sampai dipertanyakan oleh semua orang, negara kita demokratis, tapi kenapa suara rakyat tidak pernah didengarkan? Kritik kami dilaporkan. Untuk itu, kita sebagai generasi selanjutnya harus bisa membangun kembali agar masyarakat mampu menyuarakan pendapat dengan bebas dan sesuai dengan batasannya tanpa adanya laporan setelahnya. Dan begitupun pemerintah harus lebih bijak menerima kritikan dari masyarakatnya supaya terjalin hubungan baik antara petinggi negara dengan masyarakat. Nah, bagaimana nih penyampaian materi dari kelompok kami tentang menyusutnya kebebasan berekspresi? Jika kalian ingin bertanya, ingin menambahkan sesuatu, atau mau mengkritik, silahkan tulis di kolom komentar, oke? Nah, mungkin cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala.